Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita mentadaburi ayat-ayat dari surat Maryam, surat ke-19, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi ayat 51 sampai ayat 58 ya, 51 sampai 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Dan sebutlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an tentang kisah Musa kepada mereka, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Musa adalah hambanya yang terpilih, hamba Allah yang terpilih, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Dan kami menyerunya dari sisi bukit Tursina yang sebelah kanan, dan kami mendekatkan dia sambil bermunajat. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami anugerahkan kepadanya dengan rahmat kami akhahu Haruna nabiyya, saudaranya yaitu Harun sebagai seorang nabi ya. Kita tuliskan terlebih dahulu ayatnya ya. Allah Subhanahu wa taala, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur, dan sebutlah, atau ya sebutlah, itu ceritakanlah. Sebutlah wahai Muhammad, atau ceritakanlah dalam Al-Qur'an, fil kitab, itu Al-Qur'an, Musa, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Innahu kana mukhlasan ya. Sini ada dua qiraat. Ada mukhlasan, ada mukhlisan. Dia adalah yang terpilih, wa kana rasulan nabiyya ya, rasulan, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Para ulama menyebutkan kenapa Allah setelah menyebut tentang kisah Nabi Ibrahim ya, kemudian wahabna lahu min rahmatina ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Ishaq wa Yaqub, kami pun memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim, Ishaq ya, dan Yaqub. Setelah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, setelah dia meninggalkan ayahnya, Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam anak-anak keturunannya ya. Wa wahabna lahum min rahmatina ya, wa ja'alnahum lisana sidqan aliyya ya. Yaitu ayat sebelumnya. Allah mengatakan, falamma atazalahum ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, ayat sebelumnya ya, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, ini ayat sebelumnya, anugerahkan kepada Ibrahim ya, Ishaq dan Yaqub. Setelah itu Allah menyebut Nabi Musa. Kenapa Allah sebutkan Nabi Musa setelah Ishaq dan Yaqub? Karena ya, Nabi Musa ini adalah nabi terbaik dari keturunan Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakub. Kita tahu bahwasanya seluruh keturunan Yakub, nabi-nabi setelah keturunan Yakub sangat banyak ya, disebut dengan Anbiya Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Tetapi di seluruh nabi-nabi tersebut yang paling terbaik Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam dia adalah termasuk dari ulul azmi
minar rusul, termasuk dari ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul ada 5, yaitu Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. 5 ulul azmi minar rusul, yaitu Nuh yang pertama, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Dan mereka inilah, 5 orang inilah ditambah nenek moyang mereka Adam alaihissalam, yang orang-orang manusia di padang mahsyar minta syafaat dari mereka. Oleh karenanya setelah itu Allah ingatkan, di antara nikmat yang Allah berikan kepada Ibrahim, kepada Ishak dan Yakub adalah seorang nabi yang sangat mulia yang namanya Musa, yang merupakan salah satu dari ulul azmi minar rusul. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana mukhlasan. Di sini ada dua qiraat, ya. Ada mukhlisan, ada mukhlasan. Mukhlasan, ya. Nah, kalau mukhlisan artinya ikhlas, orang yang ikhlas. Artinya orang yang ikhlas. Kalau mukhlasan artinya orang yang terpilih. Orang yang terpilih. Dan dua qiraat ini, qiraat innahu kana dalam sebagian qiraat innahu kana mukhlasan, dalam sebagian riwayat innahu kana mukhlisan, ya. Dua-duanya riwayat yang qiraat yang benar, ya. Adapun mukhlisan artinya orang ikhlas, kata para ulama, maksudnya Nabi Musa alaihissalam, ya, ikhlas dalam perkataannya, ya. Perkataan, perbuatan, hati, ya. Seluruhnya dia ikhlas. Terutama dalam dakwah, terutama dalam berdakwah. Terutama dalam berdakwah. Terutama dalam berdakwah. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah, dia berhadapan dengan Fir'aun, ya, orang paling sombong, paling angkuh, ya. Kemudian paling sombong, paling angkuh, ya. Ya, bahkan mengaku sebagai Tuhan dan paling bejat serta paling sadis, ya. Jadi terkumpul kepada Fir'aun. Nah, kalau Musa tidak ikhlas, maka sulit bagi dia untuk bisa berhadapan dengan orang seperti itu. Ya. Dan dalam qiraah yang lain, mukhlasan, orang yang terpilih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inni istafaituka 'alan nasi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, inni istafaituka. Birisalati. Inni istafaituka 'alan nasi birisalati. Kemudian juga wastana'tuka li nafsi. Yaitu aku memilihmu untuk diriku. Jadi dia terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dua hal ini ya adalah saling yatalazaman, ya. Mutalaziman. Saling melazimi. Maksudnya apa saling melazimi? Ini kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, karena orang yang ikhlas, dialah yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab keikhlasannya, maka Allah akan memilih dia. Ini kita bicara tentang Nabi Musa alaihissalam, namun secara umum demikian. Orang ikhlas dia akan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia spesial di antara yang lainnya. Yang lainnya mungkin beramal karena ria, karena ingin dipuji, karena ingin dihormati, karena ingin diakui. Orang ini ikhlas enggak? Dia segala perkataannya, perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala, tindak tanduknya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi aneh di antara yang lainnya, menjadi spesial. Maka tatkala sekian banyak manusia dia ikhlas, Allah memilih dia, ya. Allah memilih dia. Maka orang yang ikhlas melazimkan dia menjadi mukhlasan, terpilih. Sama orang yang terpilih melazimkan dia harus ikhlas.
Ya, kalau Allah sudah pilih dia, maka dia akan menjadi orang yang ikhlas. Ini dua hal yang saling melazimi, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Maka seorang berusaha untuk berusaha ikhlas dalam segala perkataannya, perbuatannya. Maka saya ingatkan pada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa, seorang berusaha untuk ikhlas. Dia nulis status dia ikhlas. Dia komentar ikhlas. Dia berusaha nulis mungkin sesuatu ke kawannya ikhlas, ya. Dia dakwah ikhlas, dia pergi ke rumah orang tuanya ikhlas. Semua gerak-geriknya dia selalu memikirkan Allah sudah lihat saya, Allah lihat saya, apa yang harus aku lakukan, bagaimana pilihan Allah terhadapku, bagaimana hatiku, ya. Oleh karenanya dikatakan oleh seorang salaf, dikatakan kepadanya, ala tahdurul janazah, kenapa kau tidak melayati jenazah? Kenapa kau tidak hadir melayat jenazah? Ada orang meninggal dunia, kita ingin melayat, ya. Melayat ini bisa jadi ikhlas, bisa jadi enggak, karena enggak enak, itu bukan enggak ikhlas. Kalau ikhlas itu benar-benar karena dia saudaraku, aku datang karena Allah. Maka salaf tersebut diam sebentar. Ulama tersebut dia mengatakan hatta uhdiran niyah, sampai aku hadirkan niat. Artinya sampai aku ikhlas baru aku jalan. Itu butuh waktu sedetik atau 2 detik, tetapi itu mempengaruhi. Ya, tidak perlu kita ucapkan, tapi dalam hati, ya Allah, bismillah. Nah, maka ini mempengaruhi amal seseorang. Maka kalau Anda ingin jadi orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala dunia apalagi di akhirat, ya, maka jadilah seorang yang mukhlisan. Inilah sifat Nabi Musa alaihissalam, senantiasa innahu kana mukhlisan, senantiasa ikhlas, ya, senantiasa ikhlas. Di sini Allah mendatangkan dengan isim fa'il untuk menunjukkan kesinambungan. Mukhlisan, senantiasa, isim fa'il menunjukkan kesinambungan, ya, isim fa'il menunjukkan kesinambungan. Ya, itu beliau selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, kadang ikhlas, kadang enggak, kadang riya, kadang ujub, kadang macam-macam. Taib. Kemudian ayat selanjutnya kata Allah, wa kana rasulan nabiyya. Wa kana rasulan nabiyya. Seorang rasul dan nabi. Seorang rasul, beliau juga sekaligus seorang nabi. Nah, apa sih bedanya nabi dan rasul? Beda nabi dan rasul. Apa bedanya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf. Ya, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat, ya, Rasul disuruh berdakwah. Nabi tidak. Ada yang mengatakan, dapat yang lainnya, Rasul punya kitab suci, punya syariat baru. Nabi tidak. Ada yang mengatakan, yang ketiga, Rasul, ya, diutus kepada penentang yang menyelisihi. Adapun Nabi tidak demikian. Dia mengatakan, ya, Rasul maksudnya hubungan antara sang Nabi dengan umat. Adapun Nabi yaitu hubungan antara Allah dengannya. Ini beberapa pendapat, mungkin ada pendapat-pendapat yang lain, yang saya lagi ingat. Ini ada beberapa pendapat, ya. Apa bedanya dengan Rasul? Karena ketika Allah mengatakan
Wa kana rasulan nabiyya, Allah mensifati Nabi Musa dengan dua sifat, rasul dan nabi. Ya, kalau rasul sama dengan nabi, kalau rasul sama dengan nabi ya enggak perlu. Berarti tatkala digandengkan dalam satu konteks rasul dan nabi, berarti rasul lain dengan nabi lain. Dan ini kesepakatan para ulama bahwasanya kedudukan rasul lebih tinggi, kemudian nabi baru wali ya. Kedudukan rasul paling tinggi, kemudian nabi, baru kemudian wali. Rasul paling tinggi lagi ulul azmi minar rusul ya. Jadi kalau kita mengurutkan para rasul, yaitu pertama adalah ulul azmi, kemudian para rasul, baru kemudian para nabi. Ya. Baru kemudian kalau untuk umat kita siddiqun, kemudian syuhada, kemudian solihun. Yang siddiqin syuhada ini wali-wali Allah. Ul azmi minar rasul tadi ada lima orang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim ya, kemudian Nuh, Musa, Isa ya. Para rasul secara umum, para nabi ya. Intinya nabi beda dengan rasul, dan rasul lebih tinggi daripada nabi. Bisa jadi rasul pasti seorang nabi, dan nabi tidak harus rasul. Saya ulangi, rasul pasti nabi, tapi tidak sebaliknya. Rasul pasti nabi, tapi tidak sebaliknya. Nabi belum tentu rasul, ya. Tapi tidak sebaliknya. Ada yang nabi sekaligus rasul, ada nabi yang bukan rasul. Ini secara apa? Urutan, ya. Ulul azmi minar rasul, para rasul, para nabi, siddiqun, syuhada, salihun, ya. Nah, terus apa bedanya nabi dan rasul? Maka ada yang mengatakan rasul adalah hubungan antara sang nabi dengan umat, yaitu ke rasul maksudnya risalah yang Allah kirim kepada sang nabi untuk disampaikan kepada umat. Disebut rasul utusan Allah. Rasul artinya utusan Allah kepada umat. Jadi hubungannya antara nabi dengan umat, dia sebagai rasul Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Nabi itu hubungan antara dia dengan Allah. Makanya dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kemudian ursila bil muddathir, ya. Nabi SAW diangkat menjadi nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika itu turun wahyu, maka dia menjadi seorang nabi. Kapan menjadi seorang rasul? Tatkala Allah mengatakan ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, wahai yang berselimut bangkitlah dan beri peringatan. Ketika itu dia menjadi seorang rasul. Oleh karenanya rasul adalah hubungan dengan dia dengan umat, adapun nabi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, Rasulullah SAW nubbi'a menjadi nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bi suratil alaq, kemudian ursila bil muddathir. Ini pendapat pertama. Ini dicondong kepadanya Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Kemudian pendapat kedua, rasul disuruh berdakwah, nabi tidak. Jadi nabi tidak berdakwah, rasul disuruh berdakwah. Ini pendapat dikritiki karena jangankan nabi, ulama saja berdakwah. Apalagi para nabi. Padahal kata Nabi SAW, al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Dan Allah melarang seorang menyimpan ilmu, ya. Dia harus menyebarkan ilmu tersebut. Ya. Kalau para ulama saja disuruh untuk berdakwah, apalagi para nabi, ya. Jadi pendapat ini saya kurang cocok, ya. Bukan berarti salah, saya kurang cocok. Kemudian Rasul punya syariat baru, nabi tidak. Ini tadi kita bantah kenapa? Kenapa tidak cocok? Karena para ulama saja disuruh berdakwah, apalagi nabi. Kemudian Rasul punya syariat baru, nabi tidak, ya. Ini juga saya kurang cocok, ya. Ini pendapat, ya. Ini kita cari pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena
eh, Ismail alaihissalam disifati dengan Rasul, dengan sifat Rasul. Nanti akan datang sifat Rasul, padahal beliau membawa syariat Nabi Ibrahim. Ayahnya Ibrahim. Pendapat yang berikutnya, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Rasul diutus kepada penentang yang menyelisih Nabi, tidak demikian, ya. Seperti Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Fir'aun yang menyelisihi, demikian juga ya Nabi Ismail diutus kepada suku Jurhum yang juga menyelisihi, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi diutus kepada kaumnya. Jadi nabi itu seperti para ulama yang perbaiki. Contoh nabi-nabi Bani Israel yang diutus, Nabi Ayub, kemudian nabi banyak ya, nabi-nabi banyak diutus ya, Nabi Zakaria, kemudian nabi-nabi yang lainnya diutus kepada kaumnya yang sudah ada, kemudian diutus seperti nabi-nabi Bani Israel. Ini pendapat ya, ini kuat ya. Pendapat kuat, maksudnya dibandingkan yang lain ya. Dan ini juga pendapat yang kuat dari sisi bahasa, dua pendapat tidak bertentangan. Pertama dan keempat tidak bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar tambahan wacana bahwasanya Rasul dan Nabi memang berbeda ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, tolong biar ada yang mau catat silakan catat, kita lanjut ayat berikutnya. Ada kain hapus. Kain. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya ya. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiyah. Wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Baik. Allah berfirman dalam ayat ini, wa nadainahu, kami menyerunya. Nida artinya seruan, kami menyerunya. Kami menyeru Musa alaihissalam dari sisi Bukit Tur sebelah kanan. Bukit Tur kanan gunung Tursina ya. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami mendekatkannya
mendekatkan Musa dalam kondisi bermunajat, sambil bermunajat. Wa wahabna lahu min rahmatina. Kami anugerahkan kepadanya menganugerahinya dengan rahmat kami akhahu, saudaranya, Harun sebagai nabi. Baik, kita akan bahas ayat ini. Ya. Allah berfirman, "Wa nadainahu," kami menyeru Musa. Perhatikan sini, menyeru ya dari nida. Nida itu seruan, arti bahasa Arab artinya seruan. Seruan ya. Dan seruan dalam bahasa Arab itu mengharuskan adanya suara. Ini mengharuskan adanya suara. Ini sudah pernah kita bahas terutama dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah ya, bahwasanya di sinilah Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa kallamallahu Musa taklima." Wa kallamallahu Musa taklima. Kata Allah, dan sungguh Allah berbicara dengan Musa sungguh-sungguh. Allah berbicara. Makanya Nabi Musa alaihissalam disifati dengan kalimullah. Dan ini keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kalimullah, yaitu yang diajak bicara langsung oleh Allah. Oleh Allah ya. Bukan wahyu lagi, langsung. Ya, langsung ya. Artinya Allah beri wahyu tidak pakai malaikat, tidak pakai bisik-bisik dalam hati, langsung Allah berbicara. Ini termasuk derajat yang tinggi ya dalam pemberian wahyu dari Allah kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa terkenal kalau berfirman, "Minhum man kallamallah." Minhum man kallamallah. Di antara para rasul ada yang Allah berbicara langsung. Itu di antara Nabi Musa alaihissalam. Ya. Seandainya Allah berbicara tanpa suara, ya hanya sekedar beri wahyu kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa tidak ada bedanya dengan yang lain. Maka dia tidak akan mendapatkan predikat kalimullah. Nabi Musa mendapatkan predikat kalimullah karena wa nadainahu, kami menyerunya, yaitu berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, wa nadainahu itu menyeru Musa dari arah jauh. Ya, menyeru Musa, nida itu seruan dari arah jauh. Seruan dari arah jauh. Dari jauh. Seruan dari jauh. Jadi ini menunjukkan Nabi Musa alaihissalam spesial, dia berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalau diartikan tidak ada Musa dengar ya. Dan ini akidahnya Asy'ariyah mengatakan Allah tidak berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Ini tidak benar. Itu pendapat yang tidak tepat, pendapat yang salah ya. Karena terlalu banyak dalil ya bahwasanya Allah berbicara. Didengar oleh malaikat, didengar oleh nabi ya, banyak sekali dalilnya, terlalu banyak kalau mau dikumpulkan, terlalu banyak. Dalam Al-Qur'an juga banyak. Allah berbicara Nabi Adam di surga ya, dengan nida, dengan seruan dan yang lainnya ya. Oleh karenanya menolak Allah punya suara, mengatakan Allah tidak punya suara, melazimkan Nabi Musa tidak spesial. Melazimkan Nabi Musa tidak spesial ya. Ingin menyatakan Nabi Musa spesial dengan gelar kalimullah, maka melazimkan harus menetapkan suara Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Thaha sudah kita bahas, Allah berfirman, "Fastami' lima yuha." Dengarkanlah kepada apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Musa. Ya, Allah mewahyukan tidak pakai perantara, langsung. Fastami', dengarkanlah. Dengar ada suara yang didengar. Ya, ini sudah kita bahas panjang lebar dalam syarah akidah wasithiyah, silakan ditonton kembali. Min janibi turil aiman. Al-aiman di sini aiman ada dua tafsiran. Al-aiman bisa artinya kanan, ya, bisa juga al-aiman artinya mubarakah. Dan dua-duanya ditafsirkan oleh para ulama
kami memanggil dari sisi sebelah kanan. Sebelah kanan maksudnya ketika Nabi Musa berjalan dari Madian menuju ke Mesir, Nabi Musa melewati Bukit Tur Sina, maka di sebelah kanan Nabi Musa di lereng atau di lereng Bukit Tur Sina, disitulah kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa, ya, yaitu sebelah kanan Nabi Musa. Yang bukit tersebut juga bukit yang penuh keberkahan, ya. Innaka bil wadil muqaddas, sungguhnya kau berada di lembah yang suci, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya ditafsirkan. Kemudian kata Allah, wa qarrabnahu najiyya. Perhatikan sini, wa qarrabnahu. Wa qarrabnahu najiyya. Kami mendekatkan Musa alaihissalam. Ini ada tafsiran, ya, bahwasanya Allah mendekatkan Nabi Musa lebih dekat. Ada yang mengatakan Nabi Musa diangkat ke langit sehingga Allah berbicara lebih dekat kepada Nabi Musa, disebut oleh sebagian salaf, disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi, tapi intinya munajat lebih dekat daripada nida. Munajat, najiyah, munajat itu artinya adalah berbicara dengan dekat. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan dua cara. Pertama dengan nida, wa nadaidahu, kami suruh dia dari jarak jauh. Kemudian dengan dekat dengan Nabi Musa, lebih dekat, munajat. Bermunajat, ya, lebih dekat daripada yang sebelumnya. Wa qarrabnahu najiyya, kami dekatkan dia kepada kami. Dan ini dalil bahwasanya Allah tidak di mana-mana, ya. Saya ulang, ini dalil wa qarrabnahu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarrabnahu, ya, kami mendekatkan, ya, menunjukkan Allah tidak di mana-mana. Sebagaimana perkataan sebagian orang, karena kalau Allah di mana-mana, maka tidak perlu didekatkan, dan tidak ada beda antara Musa dengan yang lainnya, dengan benda-benda dan makhluk-makhluk yang lainnya, karena semuanya dekat dengan Allah. Ini bantahan sederhana, ya. Kalau ternyata Allah di mana-mana, nggak perlu ada pendekatan dan tidak perlu Musa spesial, karena Allah dekat kepada semua, Allah toh di mana-mana. Dan ini pendapat batil, pendapatnya orang-orang sufi, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Setelah itu Allah menyebutkan keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya Allah mengatakan, wa wahabna lahu min rahmatina, dan kami anugerahkan kepada Musa min rahmatina, itu karena kami kasih sayang kepada Musa. Yaitu, kenapa Allah menganugerahkan Harun kepada Nabi Musa? Karena Allah, kata Allah, dengan rahmat kami. Karena konsekuensi rahmat kami, kasih sayang kami kepada Musa, kami menganugerahinya akhahu, saudaranya Harun nabiyya, Harun sebagai nabi. Ya, sebagaimana kita sudah jelaskan di awal surat Thaha, yang di mana Nabi Musa berdoa, ya, waj'alli waziran min ahli Harun akhi, jadikanlah pembantu untukku Harun, saudaraku, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa akhi Harun huwa afsahu minni risalah, huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sungguhnya Harun itu saudaraku, dia lebih pintar ngomong, utuslah dia. Subhanallah. Allah kabulkan, kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, kami telah mengabulkan permohonanmu, sehingga Allah mengangkat Harun sebagai nabi. Atas apa? Atas doa Nabi Musa. Kenapa Allah kabulkan doa Nabi Musa agar Harun jadi nabi? Karena kasih sayang Allah, ya. Dan ini menakjubkan, ya. Saya bacakan perkataan sebagian salaf, dinukil Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang hal ini. Lihat, bisa kalau antum tinggal buka aplikasi Tadabbur, ya. Tinggal buka aplikasi Tadabbur, kemudian buka di surat Maryam, akan buka di bagian tafsir bahasa Arab, kemudian Ibnu Katsir, maka tinggal dibuka, ya. Di situ kata Ibnu Katsir, walihada qala ba'dhu salaf, oleh karenanya berkata sebagian salaf, ma syafa'a ahadun fi ahadin syafa'atan fid dunya a'zam min syafa'ati Musa fi Harun an yakuna nabiyyan.
Tidak ada ya seorang memberi syafaat kepada orang lain di dunia lebih agung daripada syafaat Musa kepada Harun agar dia menjadi nabi. Bagaimana kemudian berdoa kepada Allah agar Harun jadi nabi dan diangkat menjadi nabi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa, wa kana indallahi wajiha. Musa itu memiliki kedudukan di sisi Allah, memiliki kedudukan, martabat. Buktinya dia memiliki kedudukan, dia minta Harun menjadi nabi dan jadi nabi, ya. Kita bicara tentang kita saja, betapa banyak kita berdoa agar teman kita jadi soleh, agar suami kita menjadi soleh, agar istri kita menjadi soleha, agar anak kita menjadi soleh. Tidak jadi, Allah belum tentu mengkabulkan. Lihat Nabi Musa alaihissalam minta kepada Harun bukan jadi orang soleh saja, tapi Harun jadi seorang rasul. Allah kabulkan. Jadi Harun diangkat menjadi rasul. Kenapa? Karena kasih sayang Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, wahabna lahu mir rahmatina, kami anugerahkan kepadanya dengan rahmat kami. Akhahu Haruna nabiyya, kami jadikan Harun saudaranya sebagai nabi. Kita tahu bahwasanya Harun lebih tua daripada Nabi Musa, dia kakaknya Nabi Musa, tetapi Nabi Musa yang dahulu menjadi seorang rasul, baru kemudian Harun, dan kerasulan Harun adalah anugerah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Sudah apa? Kalau ada yang mau catat. Setelah itu Allah lanjutkan tentang kisah Nabi Ismail. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana inda rabbihim mardiyya." Artinya, saya artikan, wazkur, dan ceritakanlah, ya, sebutlah dalam Al-Quran Ismail, innahu kana shadiqan, sungguhnya dia adalah shadiqal wa'di, memenuhi janji. Wa kana rasulan nabiyya, dia seorang rasul dan nabi. Rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati, beliau memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat, bayar zakat. Wa kana 'inda rabbi mardiyah, di sisi Rabbnya, diridhoi. Saya ulangi, wazkur fil kitab Ismail, dan sebutlah wahai Muhammad SAW di Al-Quran tentang Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, dia adalah seorang selalu menepati janji. Wa kana rasulan nabiy, seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat, senantiasa menyuruh keluarganya dengan salat, zakat. Wa kana 'inda rabbi mardiyah, dan dia berada di sisi Rabbnya, diridhai. Baik. Allah tidak menyebutkan Ismail, sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ketika Allah anugerahkan anak-anak kepada Ibrahim, Allah berkata, "Falamma a'tazalahum ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub." Kami anugerahkan kepada Ibrahim
Ishak dan Nabi Yakub. Mana Ismail? Padahal Ismail anak tertua. Kenapa Allah tidak sebutkan? Ya. Karena kata para ulama, ketika itu Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan negerinya karena Allah. Maka Allah gantikan kesedihannya karena meninggalkan ayahnya, meninggalkan kampungnya, sanak saudaranya. Allah gantikan dengan keluarga baru, yaitu Ishak dan Yakub dan juga istrinya Sarah. Ismail kenapa nggak disebutkan? Karena Ismail tidak hidup sama bersama Ibrahim. Ismail tinggal di Mekah, sebagaimana sering kita sampaikan dalam kisah Nabi Ismail. Makanya tidak digabungkan penyebutannya dengan Ishak dan Yakub. Ya, wahabna lahu Ishak wa Yakub, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub. Padahal Ismail lebih dahulu. Tapi Ismail disebutkan secara bersendirian, disebutkan secara tersendiri kata para ulama. Kenapa? Di antaranya karena Ismail secara tersendiri tidak bersama, maksudnya tidak bersama Yakub dan Ishak. Kenapa? Karena Ismail tidak hidup bersama, tidak tinggal bersama Ibrahim. Tapi dia tinggal di Palestina. Tapi Ismail alaihissalam tinggal di Mekah. Yang kedua, untuk menyebutkan ya kemuliaannya secara tersendiri, sebagaimana disebutkan oleh Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya. Kenapa? Karena Ismail lah yang menemani ayahnya membangun Ka'bah. Ismail lah yang rela untuk disembelih oleh ayahnya, sehingga perlu disebutkan secara tersendiri tanpa bergandengan dengan saudaranya Ishak dan ponakannya Yakub. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana shadiqal wa'di." Innahu kana shadiqal wa'di. Selalu memenuhi janji, ya. Maksudnya apa? Di sini janji dua, kata para ulama. Janjinya kepada Allah, janji kepada orang lain. Ketika janji kepada Allah, dan ini luar biasa, ketika Nabi Ismail didatangi oleh ayahnya Ibrahim dengan berkata, "Inni ara fil manami anni azbahuk." Wahai putraku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelih engkau. Dan kita tahu mimpinya Nabi adalah wahyu. Apa kata Ismail? "Ya abatif al ma tu'mar." Wahai ayahku, wahai Ibrahim, wahai ayahku, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia mengatakan apa? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati ayahku, kau dapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Dan dia shadiqal wa'di, dan dia memenuhi janjinya. Benar ketika didatangi oleh Ibrahim dengan alat penyembelihan, dan kemudian mau disembelih, dan Ismail sabar. Dia tidak teriak, dia tidak lari. Watallahu fil jabin. Ibrahim Ismail tidak lari. Benar-benar dia shadiqal wa'di. Jadi kepada Allah dia berjanji. Dan manusia terkadang berjanji kepada Allah, janji kepada orang lain. Janji kepada orang lain disebutkan dalam buku tafsir. Ismail alaihissalam pernah diam di suatu tempat selama 3 hari karena sudah terlanjur janji bertemu dengan seseorang di tempat tersebut. Jadi dia pernah janji sama orang, akhirnya orang tersebut nggak datang-datang. Nabi Ismail tetap nunggu di situ selama 3 hari. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi Ismail alaihissalam janji kepada orang beliau tepati. Janji kepada orang beliau tepati, sebagaimana janji kepada Allah beliau tepati. Dan seseorang, kita tahu terkadang kita manusia, kadang kita berjanji kepada orang, kadang kita berjanji kepada Allah. Dua-duanya harus kita perhatikan. Makanya Allah mengatakan, "Aufu bil uqud." Hendaknya kalian penuhi janji kalian.
Allah mengatakan, wahfadhu aimanakum. Jagalah janji kalian. Kalau seorang sudah berjanji kepada Allah, kepada Rabbnya, mungkin nggak ada yang tahu. Tapi dia berjanji kepada Allah, ya Rabbku, aku akan begini-begini. Dia bernazar, ya. Dia penuh janjinya. Meskipun tidak ada yang dengar antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikiannya kalau dia berjanji sama orang lain, karena kalau dia menyelisih janji sifat orang munafik. Alamatul munafik salasa, ya. Tanda-tanda orang munafik, ayatul munafik salasat. Tanda-tanda munafik 3 di antaranya idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyelisihi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana ya'muru wa kana rasulan nabiy, seorang rasul, seorang nabi. Maksudnya apa rasul? Beliau diutus kepada Jurhum, kabilah Jurhum, ya. Jadi rasul, ya. Beliau diutus kepada kabilah Jurhum, penduduk Mekah, untuk mendakwahi mereka di kota Mekah, di Jazirah Arab, Mekah dan sekitarnya. Kemudian wa kana ya'muru ahlahu bis salat, merintahkan keluarganya untuk salat. Jadi dia perhatian sama keluarganya, ya. Ahlahu di sini, ya, ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan ahlahu keluarganya. Ada yang mengatakan umatnya. Karena seorang nabi adalah seperti bapak bagi umatnya. Seorang nabi seperti bapak bagi umatnya, ya. Ini pendapat. Intinya beliau perhatian sama keluarganya. Seorang demikian. Yang paling utama, yang paling penting adalah perhatian sama keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian daripada neraka jahanam. Jangan sampai seorang salah skala prioritas. Ya, dia berusaha mendakwahi keluarganya. Kalau keluarganya enggak menerima, enggak apa-apa, dia sambil berdakwah yang lain. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak beriman, istrinya tidak beriman, bukan berarti dia berhenti. Dia tidak mendakwah yang lain, tetap mendakwah yang lain, tapi tetap anak istri jadi prioritas. Ada waktu untuk mendakwahi mereka, ada waktu untuk ngobrol dengan mereka, ya, sebisanya, ya. Dan tetap perhatian juga untuk menyebarkan dakwah di mana-mana karena kita ingin pahala yang banyak, ya. Tetapi intinya dia perhatian sama anaknya, bis salati, untuk salat, zakat. Zakat maksudnya apa? Ada yang mengatakan Nabi Ismail di malam hari suruh keluarganya bangun malam, siang hari suruh keluarganya bersedekah, untuk bersedekah. Menggabungkan antara salat malam dengan sedekah. Ini pendapat. Intinya syariat salat dan syariat zakat, maksudnya bersedekah, sudah ada sejak zaman-zaman Nabi terdahulu. Wa kana inda rabbih mardiyya, dan beliau sangat diridhoi oleh Rabbnya, sangat diridhoi oleh Rabbnya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ayat selanjutnya juga masih panjang. Kita sampai sini saja kajian kita, insyaallah jangan lupa pada maghrib kita lanjutkan bahasan kajian perdana kita tentang Asmaul Husna, ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.